rajanya sudah kita bahas terkait dengan konten, dan saya sedikit menyinggung di sini bahwa konten tanpa strategi sebetulnya juga ya dia tidak akan memiliki performa yang maksimal. Baik, mungkin ini juga Bapak Ibu sudah sangat mempelajari terkait dengan sosial media trend di 2020, di mana konten ternyata orang hanya melihat konten kita itu tidak lebih dari 3 detik. Jadi ketika Bapak Ibu melihat Instagram, masuk melalui feed-nya, orang akan terus melakukan scrolling. Dan satu konten itu sebetulnya kita hanya punya waktu 3 detik untuk meyakinkan apakah orang ini akan berada tetap di feed kita, akan melihat foto kita untuk selanjutnya membaca caption kita, atau tidak. Nah, jadi sudah bisa dibayangkan bahwa apa yang bisa ditawarkan dalam 3 detik ini. Nah, ketika foto Anda tidak terlalu magic, maka orang tidak akan berhenti pada Anda, tapi ketika Anda bisa mendapatkan atensi selama 3 detik pertama, maka dia akan stay untuk melakukan hal lanjutan lainnya, seperti membaca caption, atau melihat lokasi, atau bahkan mencari informasi yang lain. Nah, ini terkait dengan strategi, official akun tidak bisa tidak melakukan upload dalam 1 hari, lalu interaksi ini juga menentukan impresi, bagaimana membalas komen, membalas DM, dan lain-lain. Dan yang tentu adalah kita menyadari terkait dengan kebutuhan dari audiens. Nah, konten yang paling disukai oleh traveler adalah konten yang berbau edukasi, motivasi, dan jangan sampai ada fakes. Tentu juga konten ini juga harus menghibur, dan di situ harus ada social proof-nya juga, dan harus ada product knowledge. Nah, ingat bahwa dalam membuat caption, kita hanya diberikan kesempatan untuk menunjukkan kepada netizen itu di 2 baris pertama. Jadi kalau 2 baris pertama ini sudah cukup menarik perhatian bagi mereka, maka mereka akan lanjut dengan klik see more-nya, tapi ketika tidak, maka dia akan melanjutkan scroll ke yang lain. Konten 2020 harus organik, harus memiliki tematik, memperhatikan feed, dan mengoptimalkan bio di Instagram kita. Lalu yang selanjutnya adalah optimalisasi nama, ternyata sangat penting. Memberikan link website di situ, email, kontak, atau memberikan call to action yang lain. Jangan lupa untuk memberikan hashtag, karena dia akan memberikan impresi yang membantu kita dalam meningkatkan engagement. Dan tentu dalam menggunakan hashtag juga kita harus mencari hashtag yang relevan dan jangan menggunakan lebih dari 11 ketika ingin terindeks dengan lebih cepat oleh Instagram. Itu beberapa tips yang lain saya tampilkan di sini. Mungkin nanti saya juga bisa men-share terkait dengan presentasi ini. Nah, perhatikan tren pasar, suka tidak suka ketika melakukan promosi ini menjadi kunci. Lalu juga statistik update, jangan sampai kita tidak melihat sosial media kita, karena sebetulnya kita sangat bisa melihat pada jam berapa audiens kita siap untuk dan aktif di sosial media, sehingga pada jam-jam tersebut silahkan untuk memposting, dan setiap karakteristik dari sosial media, tiap sosmed kita pasti akan punya karakteristik yang berbeda. Itu kenapa kita harus migrasi ke profesional akun, sehingga kita bisa melihat insight-nya dan yang lain-lain. Perubahan algoritma, Bapak dan Ibu, ini mohon dilihat juga bahwa saat ini algoritma sudah sangat ketat sekali. Misalkan Bapak Ibu melakukan live, tidak semua dari follower ini bisa melihat secara langsung, tapi akan dilihat pada menit-menit awal terkait dengan interaksi yang terjadi. Baik, narasi menjadi sangat penting ketika kita mengupload foto. Jadi buatlah sesuatu yang bersifat personal, gunakan beberapa hal yang sifatnya storytelling, yang di situ juga menunjukkan human interest-nya juga, dan lebih fresh atau sushi. Ya, baik, dan jangan lupa untuk meramaikan sosial media masing-masing, dan terutama konten kita, share sebanyak mungkin. Dan ketika akun official memang sudah share, coba di-engage dengan akun publik, dan jangan lupa untuk melakukan komen dan responnya. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu. Ada mau tanya nih Bu, kalau misalnya teman-teman yang mau menanyakan silahkan di chat langsung. Nah, kemudian ini saya pertanyaan, itu mengenai kita menggunakan teknik menggunakan foto-foto teman itu atau orang lain, saya tertarik mau menggunakan itu bagaimana tuh Bu?
kita Ya. apa yang menawarkan copyright-nya sudah langsung ya Pak ya. Aturannya bagaimana tuh Bu? Kita menggunakan foto orang. Kalau kita menggunakan foto orang, kalau misalkan hanya repost di Instagram atau bahkan di sosial media, saya semua aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan repost itu sebetulnya sudah aman karena mereka mengindeks dan mereka juga tidak terlepas dari akun-akun yang kita repost. Misalkan saya merepost foto Bapak, maka di postingan saya ketika saya copy paste dari caption itu maka sudah ada reposted from akun Bapak. Jadi saya rasa itu sudah aman dan tidak menyalahi aturan. Namun ketika kita melihat ada akun Instagram, lalu kita akan membuatnya menjadi satu konten lain di luar Instagram, misalkan sebagai bahan e-magazine atau bahan promosi lainnya, secara officially misalkan guidebook atau apapun, maka itu wajib mendapatkan izin secara tertulis dari si pemegang foto. Foto itu ya. Itu Baik. kalau saya dengar kan ada beberapa foto-foto yang bagus, terus kita mau pakai itu kan ada berbayar itu di mana tempatnya yang kita tuh bagaimana tuh? Oke, kalau terkait dengan itu banyak sekali Pak. Kita sebetulnya kalau mau melakukan pembelian foto, aplikasinya juga banyak banget. Satu ada Pinterest, lalu yang kedua ada Shutterstock di sana. Nah, foto-foto memang banyak diperjualbelikan di sana juga. Dan kalau memang mau digunakan secara official, misalkan sebagai bahan promosi dan lain-lain, paling tidak memang harus mendapatkan izin. Dan salah satunya ketika membeli berarti itu menjadikan izin. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita membeli foto, maka hak cipta tetap ada di pemegang fotonya. Kita tidak bisa membeli hak cipta, tapi hanya sebagai hak guna foto saja. Gitu. Oke, menarik sekali untuk terkait dengan penggunaan foto dan sebagainya. Ada pertanyaan lagi yang lain?